Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farada Sugiartini, NIM T 2018-7018 dari kelas MTK 1 2018. Perkenalkan, nama saya Yustika Muiza, NIM T 2018-7023 dari kelas Matematika 1 Angkatan 2018. Dalam video kali ini, kelompok 3 akan membahas himpunan dengan 8 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi dan notasi pada himpunan. Yang kedua, kardinalitas. Yang ketiga, himpunan kosong. Yang keempat, himpunan bagian. Yang kelima, himpunan yang sama. Yang keenam, himpunan yang ekuivalen. Yang ketujuh, himpunan saling lepas. Dan yang terakhir, himpunan kuasa. Definisi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya adalah, setelah saya menjelaskan definisi himpunan, saya akan menyajikan contoh dari himpunan itu sendiri. Namun pertanyaannya di sini lebih menarik. Kenapa? Karena di pertanyaan saya tidak hanya menyajikan contoh-contoh himpunan, tapi juga menyajikan contoh yang bukan himpunan, agar teman-teman bisa memahami apa saja yang bisa dikatakan sebagai himpunan dan mana saja yang tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Kalimat yang pertama, kumpulan siswa yang memiliki tinggi badan 140 cm sampai 145 cm. Kalimat yang kedua, 4 bilangan asli pertama. Dari dua kalimat tersebut, bahwasanya yang termasuk himpunan adalah poin yang kedua atau kalimat yang kedua. Sedangkan yang tidak termasuk himpunan adalah kalimat yang pertama. Alasannya adalah, untuk yang kalimat pertama, alasannya karena belum terdefinisikan dengan jelas. Mana yang belum terdefinisikan dengan jelas? Yaitu siswanya itu dari sekolah mana, kemudian siswanya ini perempuan apa laki-laki. Untuk poin yang kedua, ini dikatakan sebagai himpunan karena sudah terdefinisikan dengan jelas. 4 bilangan asli pertama. Jadi 4 bilangan asli pertama itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa contoh yang kalimat pertama itu adalah bukan himpunan dan kalimat yang kedua adalah himpunan. Notasi himpunan. Notasi pembentuk himpunan hanya berupa syarat atau aturan yang harus dipenuhi oleh suatu objek agar dapat menjadi anggota himpunan yang bersangkutan. Contohnya adalah, misalkan A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 5. Maka notasinya dapat dituliskan A sama dengan buka kurung kurawal X garis lurus secara vertikal X elemen P, X kurang dari 5 tutup kurung kurawal. Kardinalitas. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen yang ada di dalam himpunan A itu adalah kardinalitas, yang secara sederhana dapat dinotasikan dengan NA. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau himpunan yang kardinalitasnya ada 0. Biasanya dilambangkan dengan simbol ini atau simbol ini. Lalu, apakah himpunan yang memiliki anggota 0 adalah himpunan kosong? Tentu tidak. Himpunan yang memiliki anggota 0 kardinalitasnya ada 1. Jadi, himpunan yang memiliki anggota 0 bukanlah himpunan kosong. Contoh soal. Jika terdapat himpunan P, di mana P adalah himpunan negara dengan luas 1 meter persegi,
Maka, apakah himpunan P adalah himpunan kosong? Jawab. Sejauh yang kita tahu bahwa tidak ada negara dengan luas hanya 1 meter persegi, maka himpunan P dapat dikatakan tidak memiliki anggota atau kardinalitasnya adalah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan P adalah himpunan kosong. Sebagai berikut. 1. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari A itu sendiri. 2. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Dan yang ketiga, jika X subset dari Y dan Y subset dari Z, maka X subset dari Z. Selanjutnya, ada 3 jenis himpunan. Yang pertama, improper subset atau himpunan bagian tak sebenarnya. Contohnya, himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Yang kedua adalah proper subset atau himpunan yang sebenarnya. Contohnya, selain himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Dalam hal ini, proper subset dinotasikan dengan simbol sebagai berikut. Dikatakan X subset Y di mana X tidak sama dengan Y. Dan yang ketiga, himpunan bagian biasa dan dinotasikan dengan simbol berikut. Dikatakan X subset dengan Y di mana memungkinkan X sama dengan Y. Contoh soal. Jika terdapat 2 himpunan P dan Q, di mana P merupakan himpunan dengan anggota sapi, kambing, dan kerbau, sedangkan Q himpunan dengan anggota sapi, harimau, kambing, gajah, dan kerbau. Pertanyaan, apakah himpunan P merupakan himpunan bagian dari himpunan Q? Jawab. Himpunan P merupakan himpunan bagian dari himpunan Q karena setiap anggota himpunan P juga merupakan anggota himpunan Q. Himpunan yang sama. 2 himpunan X dan Y dikatakan sama jika dan hanya jika semua elemen X merupakan elemen Y. Begitu pula sebaliknya, semua elemen Y merupakan elemen X. Atau X sama dengan Y adalah jika X adalah himpunan bagian dari Y dan Y adalah himpunan bagian dari X. Dengan notasi X sama dengan Y jika dan hanya jika X himpunan bagian atau sama dengan Y dan Y himpunan bagian atau sama dengan X. Contoh soal. Jika terdapat 2 himpunan A dan B, di mana himpunan A memiliki anggota huruf A, N, dan I, sedangkan himpunan B memiliki anggota huruf I, N, dan A, apakah kedua himpunan tersebut sama? Jawab. Kedua buah himpunan tersebut sama karena masing-masing anggota A juga merupakan anggota B, serta kedua kardinalitas himpunan tersebut sama. Himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B, atau jika dan hanya jika kardinalitas dari kedua himpunan tersebut adalah sama. Dengan notasi A ekuivalen B jika dan hanya jika kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Contoh soal. Jika terdapat 2 himpunan X dan Y, di mana X adalah himpunan dengan anggota huruf vokal, sedangkan Y himpunan dengan anggota melon, mangga, manggis, markisa, serta mengkudu. Apakah kedua himpunan tersebut adalah himpunan yang ekuivalen? Jawab. Jumlah kardinalitas dari himpunan X atau NX ada 5.
serta jumlah dari himpunan Y atau NY juga ada 5. Maka dapat disimpulkan bahwa X dan Y adalah himpunan yang ekuivalen karena jumlah kardinalitasnya sama, meskipun masing-masing anggota X bukan merupakan anggota Y. Himpunan saling lepas. Misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Dua himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas jika dan hanya jika himpunan A irisan himpunan B menghasilkan himpunan kosong. Contoh dari himpunan saling lepas adalah jika diketahui himpunan A 2, 3, 4, dan 5, himpunan B 7, 8, 9, dan 10. Apakah himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang saling lepas? Penyelesaiannya, pertama yang kita lakukan untuk mengerjakan soal tersebut, kita iriskan antara A dan B. Karena sesuai definisinya bahwa himpunan saling lepas itu jika dan hanya jika A irisan B itu menghasilkan himpunan kosong. Dari irisannya kita ketahui bahwa irisan dari A dan B itu adalah himpunan kosong, sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan tersebut adalah himpunan yang saling lepas. Himpunan kuasa. Misalkan A adalah sebarang himpunan, himpunan kuasa dari A yang dilambangkan dengan PA dengan anggota-anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A. Contoh dari himpunan kuasa adalah diketahui himpunan A adalah X, Y. Carilah himpunan kuasa dari himpunan A. Penyelesaiannya, himpunan kuasa dari himpunan A adalah kita daftar yang pertama himpunan kosong, kemudian yang kedua X, yang ketiga Y, yang keempat adalah X, Y. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.